Horslek, kembali lagi di channel Begundal Terhormat. Bersama aku Vando dan aku Dio. Di channel kami ini nantinya kami akan ngebahas apa aja sih kayaknya. Jadi dari mulai konspirasi, urban legend, mitologi, biografi para tokoh ternama, sejarah, dan lain sebagainya. Pada episode kedua ini kami akan membahas konspirasi yang kalian semua pasti udah pada dengar ya kan. Ya udah dari judul videonya juga sih, yakni Area 51. Tempat yang sampai sekarang konspirasinya nggak habis-habis. Konspirasinya macam-macam. Ada yang bilang tempat alien, tempat UFO mendarat, percobaan bom nuklir, tempatnya pada SCP, dan banyak lagi lah pokoknya. Oh iya, untuk SCP atau Secure Content and Protect, yakni tempat penelitian untuk objek dan entitas aneh yang menentang hukum alam, nanti kami akan bahas di video terpisah. Nah, makanya di sini kami akan membahas apa sih sebenarnya Area 51 itu, apa aja yang ada di dalamnya, dan lain sebagainya. Area 51 adalah sebuah daerah terisolasi atau tertutup dari luar. Nah, katanya Area 51 ini digunakan sebagai pusat pembangunan rahasia dan percobaan pesawat-pesawat tempur generasi baru oleh sekocok-kocok itu. Area 51 sendiri berada sekitar 129 km barat laut dari Las Vegas di bagian selatan Nevada, Amerika Serikat. Area ini katanya sangat luas, sekitar 1,2 juta hektar dengan 12.950 km persegi area larangan terbang di atasnya. Agak luas juga ya kan? Iya. Kalau ditanamin padi udah bisa ngasih makan satu kota Medan itu. Padi. Area 51 ini juga punya banyak nama julukan. Beberapa di antaranya adalah Dreamland dan Paradise Ranch. Terus nih karyawan Area 51 punya terminal pesawat sendiri. Untuk masuk ke Area 51, karyawan di Area 51 harus naik pesawat lewat terminal khusus bernama Gold Coast yang ada di McCarran International Airport, Las Vegas. Selain lewat terminal khusus, mereka juga akan menggunakan pesawat bernama Janet yang sama sekali tidak berlogo dan hanya punya satu garis merah. Jadi gak ada logo maskapai atau badan penerbangan manapun. Jadi enak juga tiap hari kerja naik pesawat ya kan. Kira-kira ada lowongan kerja nggak? Nggak ada sih. Kalaupun ada nggak ada yang nampung kayak kita juga sih orangnya. Kenapa gitu? Tahu. Sip. Terus meski terlarang bagi publik, Area 51 ternyata nggak diberi pagar pembatas sama sekali. Cuman ada tiang berwarna oranye yang nandai perbatasan, sama juga ada papan tanda yang mengatakan kalau publik tidak bisa melintasi area tersebut. Memang cuma papan doang ya kan. Tapi pas awak masuk jeder juga katanya di sana ya kan. Tewas di tempat awak dibuatnya. Nggak bisa sembarangan orang datang ke sana Pengamanan di Area 51 ini katanya super ketat. Jadi gampang mengundang kecurigaan publik. Ketat kali lah pokoknya. Seketat sepak baru dari Indomaret. Area 51 ini dapat dilihat di peta ataupun di Google Maps. Tapi nggak sembarangan orang bisa masuk ke area ini. Area ini dijaga oleh para penjaga bersenjata yang dikenal dengan nama Camo Dudes. Nama itu diambil dari corak pakaian yang biasa mereka gunakan ketika berpatroli. Bagi yang nekat untuk masuk ke Area 51 tanpa izin, siap-siap kena denda yang cukup besar. Kayak nih pernah ada sekelompok turis yang nggak sengaja masuk ke area terlarang di Area 51 beberapa tahun yang lalu. Mereka dijatuhi denda sebesar 650 US dollar atau sekitar 9 juta kalau dirupiahi. Turis dan penggemar teori konspirasi emang nggak bisa masuk ke Area 51 ini. Tapi mereka bisa mengunjungi gerbang depan dan bagian belakang dari kawasan ini. Selain itu, kota kecil di Area 51 yang bernama Rachel juga memiliki beberapa hotel, tempat makan, dan museum dengan tema UFO sekaligus alien. Daerah lainnya yang sering dikunjungi sama turis-turis ini adalah papan petunjuk jalan yang bertuliskan Extraterrestrial Highway. Jalan ini dulunya bernama Route 375, tapi otoritas Nevada menggantinya menjadi Extraterrestrial Highway pada tahun 1996.
Terus nih, gara-gara percobaan dan pembangunan rahasia itulah yang bikin munculnya konspirasi tentang adanya kehidupan dari luar bumi di tempat tersebut. Ya, meskipun pemerintah Amerika Serikat mengonfirmasi kalau tempat ini tuh cuma sebagai fasilitas pengujian penerbangan saja. Ya kan itu kata mereka, kita mah nggak tahu apa-apa. Bisa aja tempat di sana tempat penelitian bakso boraks, kan nggak tahu ya. Tapi ternyata area 51 ini ada asal usulnya kenapa dinamai area 51. Kenapa nggak area 52 atau area 69 gitu kayak? Rupanya nama area 51 berasal dari sebutan pada peta Nevada Test Site dari tahun 1950-an. Nevada Test Site sendiri merupakan tempat uji coba senjata nuklir yang dimulai pada tahun 1950-an. Secara resmi, area 51 merupakan bagian dari Nevada Test and Training Range yang berhubungan dengan Nellis Air Force Base. Tempat ini menjadi pusat uji coba senjata nuklir dan pesawat-pesawat rahasia. Dayo, jadi nggak sengasal si kocok-kocok itu ngasih namanya. Nah, kirain aku 51 aja ya. Nggak. Area 51 di Amerika Serikat ini sampai sekarang masih menyimpan banyak sekali misteri. Rumor yang berkembang, katanya di sana bahkan ada penelitian tentang alien. Tapi, fakta sebenarnya tentang tuh alien belum terungkap. Area 51 yang berada di Nevada cuma disebut sebagai pangkalan angkatan udara AS yang sangat rahasia. Salah satu hal yang bikin nama area 51 terkenal adalah katanya tempat ini menyimpan alien dan UFO yang pernah mampir ke bumi. Aliennya mau liburan mungkin, jadi mampir bentar ya. Singgah-singgah. Ahli teori konspirasi juga percaya kalau fasilitas itu dipakai untuk menyimpan, memeriksa, dan merekayasa balik pesawat luar angkasa alien. Oh, jadi kayak tempat servis UFO gitu ya. Alien-alien yang habis keliling bisa lah singgah ya. Servis UFO ya. Ganti oli. Semua teori ini dimulai pada tahun 1947 ketika sebuah koran harian di Roswell, New Mexico, Amerika Serikat mengklaim bahwa Angkatan Udara Amerika Serikat telah menangkap piring terbang di area tersebut. Penggemar teori konspirasi mengatakan kalau objek yang jatuh tersebut merupakan UFO yang kemudian dibawa ke area 51 untuk diteliti. Namun, pihak Angkatan Udara AS sendiri menyebut bahwa objek yang jatuh tersebut merupakan balon cuaca. Selain itu, pada tahun 1980-an, seorang pria bernama Robert Lazar mengaku bahwa ia pernah bekerja di area 51 dan melihat langsung UFO tersebut. Nggak cuma itu, si kawan itu juga ngakuin melihat foto-foto alien yang sudah mati. Tapi kemudian ia diketahui telah berbohong tentang klaimnya tersebut. Tapi ada juga teori yang bercakap kalau semua konspirasi tentang alien itu untuk membantu merahasiakan apa yang sebenarnya terjadi di area 51 ini. Ya cuman kayak alibi orang itu aja lah. Kamuflase ya. Area 51 katanya juga sebagai tempat pengembangan dan pengujian pesawat eksperimental dan sistem senjata. Angkatan Udara Amerika Serikat mengakuisisi situs tersebut pada tahun 1955, namun CIA nggak pernah mengakui keberadaan fasilitas tersebut hingga Juni 2013. Pangkalan itu nggak pernah dinyatakan sebagai pangkalan rahasia, tapi semua penelitian dan kejadian di Area 51 adalah informasi rahasia atau sensitif. Tapi, ada kejadian unik nih, yang waktu dulu sempat ngebuat kehebohan di dunia. Jadi, sekitar pertengahan tahun 2019, ada sebuah undangan yang viral di Facebook karena mengajak orang-orang untuk menyerbu Area 51. Serang ya? Iya, serang ya. Undangan itu berjudul Storm Area 51, They Can Stop All of Us. Isinya adalah untuk mengajak pemburu alien berkumpul di dekat Area 51 pada tanggal 20 September dan menyerbu serta mencari keberadaan alien. Rupanya, ajakan tersebut udah diikuti lebih dari 540.000 orang dari seluruh dunia. Tapi setelah dicari tahu, ajakan ini hanya lelucon belaka dan halaman undangan tersebut justru dipenuhi meme tentang alien dan cara untuk membobol Area 51. Candaan dong. Selain teori konspirasi tentang alien dan UFO, Area 51 katanya juga menjadi pusat teori konspirasi tentang pendaratan manusia di bulan.
dalam sebuah buku rilisan tahun 1974 yang berjudul We Never Went to the Moon, America's $30 Billion Swindle. Seorang ahli teori konspirasi bernama Bill Kaysing mengatakan bahwa astronot NASA nggak pernah berhasil keluar angkasa. Tak hanya itu, Bill juga mengatakan jika semua rekaman Neil Armstrong dan Buzz Aldrin yang tengah berjalan-jalan di permukaan bulan itu ternyata disyuting di Area 51. Jadi selama ini itu bohongan ya, malah jadi tempat syuting di bulan. Tapi tentu aja pendaratan di bulan tidak dipalsukan. 6 misi Apollo bahkan membawa kembali batu bulan seberat 842 pon atau sekitar 382 kg sebagai souvenir. Namun, beberapa peralatan luar angkasa kayak alat penjelajah dan sistem pendukung kehidupan diuji coba di Nevada di sebuah lokasi pengujian nuklir terdekat. Oke, mungkin itu aja lah ya pembahasan tentang Area 51 ini. Masih banyak simpang siur tentang kebenarannya. Kalau ada konspirasi baru lagi tentang Area 51, mungkin akan kami bahas lagi Menurut kau lalu, kau percaya nggak sama alien atau UFO ini lah? Gimana ya, aku bingung juga sih. Kenapa tuh? Aku sebetulnya mau percaya, tapi kabarnya terlalu simpang siur. Nggak ada kayaknya sebuah bukti konkret kalau konspirasi-konspirasi itu memang betulan. Kalau rasa kau kayak mana gitu? Kalau aku sih bingung juga ya mau percaya gimana. Soalnya belum ada bukti 100% kebenarannya juga. Jadi tunggu benar-benar terbukti lah ya. Ya bagi aku yang penting hanya menikmati teori konspirasinya aja. Nikmati saja. Oke lah karena takutnya durasinya jadi kepanjangan, maka video ini pun akan kami akhiri sampai di sini saja. Apapun omongan-omongan yang terucap dari mulut kami ini, gak ada sedikit pun di dalam hati kami yang berniat untuk menyinggung atau menyakiti pihak manapun. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam proses penyampaian kami. Saya Dio, Saya Fando. kami pamit undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya. Dah. Subscribe yang banyak. Kami butuh uang untuk bayar kosan. Subscribe yang banyak. Kami butuh uang untuk bayar kosan. Subscribe yang banyak. Kami butuh uang untuk bayar kosan. Subscribe yang banyak. Kami butuh uang untuk bayar kosan.